Perkenalannya tadi mungkin sudah, saya Unita Wardirajeng, saya adalah staf pengajar di Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Brawijaya. Dan kebetulan memang selama ini saya banyak bergelut dengan kajian-kajian terkait dengan isu disabilitas, khususnya di konteks perkembangan dan juga konteks pendidikan begitu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini yang mungkin akan saya bahas ya, terkait dengan keragaman disabilitas, kemudian juga terkait dengan disabilitas fisik dan sensorik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Dan mengapa ragamnya seperti itu nanti juga akan saya jelaskan. Baik, jadi kenapa tadi pembagian ragamnya seperti itu? Sebenarnya disabilitas itu pembagiannya bisa macam-macam. Tergantung kita mau melihat dalam perspektif apa gitu ya. Tetapi saya menggunakan perspektif yang jauh lebih sederhana untuk kita bergelut dalam hal yang sehari-hari ya. Dan ini sudah diundangkan di Indonesia. Disabilitas bisa dikelompokkan jadi disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, disabilitas mental. Nanti kita akan bahasnya dari situ saja yang lebih mudah. Tapi sekarang pun isu tentang disabilitas itu lebih luas lagi malahan. Bahkan sekarang ini penyakit kronis ya, itu pun juga menuntut bahwa mereka dikelompokkan ke dalam golongan disabilitas. Loh, kenapa kok minta digolongkan disabilitas? Ya karena agar apa? Agar pemerintah ini punya tanggung jawab, bahwa mereka ini diperhatikan, bahwa fasilitas-fasilitas negara, kebijakan negara ini juga merangkul mereka. Misalnya apa? Misalnya orang yang sudah dewasa terus kemudian mengalami kondisi penyakit kronis yang dia misalnya katakanlah ya harus cuci darah seminggu 2 kali begitu. Itu kan artinya harus absen kerja ya, gitu ya. Akhirnya kadang-kadang perusahaan itu semena-mena kemudian memutuskan jadi PHK karena alasan itu gitu ya. Akhirnya mereka tidak dilindungi, tetapi kelompok disabilitas malah sebenarnya mereka itu terlindungi. Karena itu mereka nggak boleh kemudian dipecat oleh perusahaan hanya karena kondisi disabilitasnya seperti itu. Jadi ada macam-macam pertimbangan. Nah, tapi dalam konteks pendidikan biasanya 4 ini cukup ya. Nanti saya jelaskan masing-masingnya seperti apa. Nah, siapa yang berhak untuk menyatakan individu ini adalah penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual maupun disabilitas mental? Maka profesional. Dalam hal ini penegakannya dilakukan oleh dokter, ya khususnya untuk disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, kemudian psikolog atau psikiater untuk disabilitas intelektual dan disabilitas mental, gitu ya. Nah, masing-masing ragam disabilitas itu perlu kita pahami bahwa mereka ini punya kebutuhan dan punya keunikan masing-masing. Artinya kita nggak bisa gebiah uyah ya menyamakan bahwa anak-anak atau santri yang tunanetra itu kebutuhannya sama yang tuli atau sama dengan yang misalnya autis atau yang disabilitas intelektual, berbeda gitu ya. Dan nah ini yang mungkin agak sering menjadi tantangan bagi kita yang bisa memberikan layanan ustadz sama ustadzah, bahwa kadang-kadang sama jenis disabilitasnya kebutuhannya juga masih berbeda ya. Nanti utamanya kalau kita melihat yang disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Nah, kadang-kadang masing-masing individu punya disabilitas yang sama, tapi kebutuhan dan keunikannya ini juga masing-masing. Nah, ini ya rahmatnya Allah ya, dibuatkan manusia ini dari sekian miliar manusia itu kok nggak ada yang plek ketiplek satu sama lain, gitu ya. Termasuk kebutuhan disabilitas ya kayak gitu ya. Nah, ini ya memang rahmatnya Allah gitu. Kita maknai seperti itu. Nah, kita akan mulai ya terkait dengan stigma. Jadi ini yang biasanya melekat di masyarakat gitu ya. Dan semoga kita semua tidak tergolong dari kelompok-kelompok orang-orang yang kemudian memandang disabilitas sebagai bagian dari ini ya. Jadi seringkali disabilitas itu dipandang sebagai bodoh atau idiot, apapun itu. Padahal biasanya kebodohan atau keidiotan itu kan dipandang karena dia tidak bisa melakukan aktivitas yang sama dengan kebanyakan orang ya. Ya ini bukan karena apa ya, karena mereka salah planet aja ya. Mungkin kalau planetnya kebanyakan adalah tidak bisa mendengar ya, ya mungkin tidak ada tuntutan
sesuatu itu disampaikan dengan lisan, ya, mungkin dengan cara yang lain, begitu ya. Atau sering dianggap nakal atau pengacau. Kenapa? Ya karena kemampuan untuk beradaptasinya, caranya untuk menangkap informasi ini berbeda. Sehingga kadang-kadang mereka nggak paham dengan apa yang diinginkan oleh lingkungan sosialnya. Karena perilakunya berbeda, maka sering dianggap sebagai nakal, pengacau, atau kasar. Karena melukai atau sering mencelakai diri atau orang lain. Karena dianggap tidak hati-hati. Mungkin Ustadz-ustadzah pernah nemui misalnya ada anak itu yang geradakan ya. Kalau lari nabrak-nabrak seperti itu. Atau misalnya kalau pegang tangannya teman itu bukannya pegang tapi meremas gitu ya. Niatnya ya bukannya meremas, cuman dia tidak bisa mengendalikan kontrolnya seperti itu. Nah, jadi sering dianggap sebagai anak yang kasar. Kemudian sering dianggap malas. Kenapa? Karena kalau dikasih tugas nggak pernah selesai. Atau kalau diberi pekerjaan sering lalai gitu ya. Jadi anggapannya males. Atau apatis karena dianggap tidak peduli atau acuh dengan lingkungan sosial. Nah, ini biasanya adalah stigma yang melekat. Nah, dalam psikologi ini sering terbukti ya Ustadz-ustadzah. Jadi kalau kita sejak utamanya di kanak-kanak sudah melekatkan hal-hal ini biasanya terinternalisasi buat anak-anak. Jadi juga akhirnya mereka percaya bahwa ya memang aku adalah anak yang nakal, aku adalah anak yang kacau, nggak bisa diatur ya, yang nggak paham dengan tuntutan sosial, aku anak yang bodoh begitu ya. Padahal mungkin selama ini ya mereka berusaha tapi nggak bisa, dan mereka tidak menemukan cara bagaimana mereka bisa melampaui dari stigma itu. Akhirnya itu yang dihidupkan di masa-masa selanjutnya. Nah, ini kan yang sebenarnya pengen kita antisipasi ya. Kita kan nggak pengen nanti ke depannya. Karena bisa jadi ini sebenarnya bukan bodoh tapi lebih lambat saja memahami. Bukan karena mereka kasar tapi mereka nggak bisa mengendalikan kemampuan dirinya. Bukan mereka malas, tapi ya mereka nggak bisa untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak. Semua harus dipecah kecil-kecil seperti itu. Nah, itulah yang seringkali kemudian melekat pada penyandang disabilitas, dan yaitu karena tidak mendapatkan dukungan yang ideal sejak kanak-kanak, maka ya akhirnya nggak berkembang. Seperti tadi diceritakan sama Ustadz misalnya, seorang tuli ya dia kan pengen sholat ya dia akan menemukan caranya sendiri beradaptasi seperti itu. Tapi mungkin tidak ideal. Karena apa ya? Karena hanya sesederhana mereka tidak pernah mendapatkan dukungan atau pengajaran atau pendidikan yang sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada dirinya. Seperti itu. Jadi semoga dari pertemuan ini kita bisa lebih mengenal kapasitas-kapasitas apa sih yang dimiliki oleh masing-masing disabilitas. Ya kelihatannya utuh ya, tetapi lumpuh ya, jadi tidak bisa menggerakkan karena permasalahannya di permasalahan saraf.